Halo Bung Oto, kita ketemu lagi di Otosmart TV. Di Otosmart TV hari ini kita sedikit berbeda dari format biasanya. Apa tuh yang berbeda? Kita diundang sama Eurocars. Ini lihat nih gambarnya. Ya. Untuk meliput salah satu spesies langka, saya bilang. Spesies langka, binatang langka yang terbaru. Betul, yang sangat-sangat ditunggu dan kita juga penasaran apa yang akan kita lihat. Tapi sebelumnya, sekali lagi kita harus perhatikan dulu regulasinya. Yang pertama, kita selalu tidak bosan-bosan mengencourage pemirsa kita untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, hand siapkan hand sanitizer. Ya, ini di sini juga kita bisa lihat tempat ini sudah mendukung protokol kesehatan. Jadi selain tempat ini memperhatikan semua regulasinya, tentunya di dalam kita juga bisa lebih nyaman ya untuk melihat unitnya. Semakin cepat kita merubah sikap sehingga pandemi cepat selesai, kita semakin cepat juga bisa lebih menikmati hidup. Riding. Sebelumnya mari kita saksikan yang satu ini. Oke, Bung Oto, ini tempat luar biasa ya. Ini sangat-sangat nyaman sekali, luang dan berada di tengah-tengah kota. Ini auranya sudah sedikit berbeda ya, Bro. Berbeda. Jadi dia bukan hanya showroom BMW biasa, tapi BMW M. Kayak butik ya tempatnya. Di tengah kota. M ini sudah jelas auranya adalah sporty dan performance, bukan hanya luxury yang biasanya kita tahu dari BMW. Ini kayak termasuk salah satu top line ya, kalau M itu ya. Kalau di Mercedes ibarat AMG, ini kita ngomong M ya. BMW M. Ini pertama kali di Surabaya showroom M hadir untuk menyapa para pengguna atau enthusiast driver yang ingin menikmati mobil performa tinggi dan tentunya nyaman digunakan untuk sehari-hari. Bisa datang ke sini, alamat akan kita kasih tahu di deskripsi. Oke, Bung, kita bisa mulai. Mungkin ini ada satu unit yang menurut kami cukup langka. Ini adalah bisa dilihat seri M BMW M235i xDrive. Ya, jadi M235 xDrive. xDrive karena berpenggerak 4 roda, beda dengan seri-seri sebelumnya yang berpenggerak roda belakang. Ini merupakan unit terbaru dari BMW M, yakni M235. Dan variannya ini adalah yang Grand Coupe. Jadi dia 4 pintu, auranya tetap seperti coupe tapi 4 pintu. Kita bahas tampilannya dulu deh, mungkin bisa didekati. Ini tampilan luarnya, grillnya. Ini grillnya sudah grill yang terbaru yang lebar, bukan seperti seri 2 yang edisi sebelumnya. Grillnya menyatu, desain terbaru, dan ini memiliki sistem fitur otomatis yang bisa buka tutup sesuai dengan kebutuhan udara yang harus disuplai. Jadi pada saat mobil ini dalam keadaan berhenti, grill akan tertutup, tapi nanti waktu sudah nyala, dia akan terbuka sendiri. Betul. Ini ada kisi-kisi udara ini dibutuhkan untuk apa nih Bung Oto nih? Splitter ini fungsinya untuk aliran udara, pasokan udara bisa ke mesin ataupun yang ke samping ini bisa untuk pendingin rem dan macam-macam. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari spoilernya yang begitu besar, tampilannya yang luar biasa agresif, menunjukkan mobil ini modern, mobil ini sporty, disiapkan untuk merajai jalan raya. Oke, kita lihat tampilan ke sampingnya dulu, Bung Oto. Nah, ini salah satu bagian favorit saya. Jadi selain dia sudah dipersenjatai dengan velg yang M series juga, remnya ini yang sangat-sangat cantik. Jadi kita bisa melihat remnya yang besar dan berwarna ciri khas M Sport, yaitu biru. Dan dia karet bannya pun sudah sporty, bukan untuk jalan raya biasa. Dia lebih yang gripnya lebih bagus lah ya. Semi slick lah ya kita ngomongnya.
Ya dengan 225, 40, 18. Ring 18. Depan dan belakang. Diameter remnya ini besar sekali. Kalau kita lihat dari ukuran velg yang 18 ini hampir penuh ya. Ya, artinya ini sudah ukuran velg terkecil yang bisa dipasang di sini. Ini pakai 17 sudah nggak masuk. Oh betul. Karena terkendala. Dan mumpuni sekali Pak. Biasanya kan diameter rem kan agak sedikit tidak full seperti gini. Ya. Ini hampir mentok kayak gini. Ya, karena memang peruntukannya memang sudah untuk sport ya. Tampilannya pemirsa ini luar biasa seperti Grand Coupe, seperti coupe. Ya ini roofnya begitu ke belakang agak menurun, namun masih memiliki 4 pintu, sehingga nyaman untuk keluarga muda. Ya, sehingga nyaman untuk bisa bawa teman-teman juga di belakang. Ya. Terus kita lihat lagi, mungkin dari segi sini tampilan belakangnya ini luar biasa. Saya sekali lagi puji. Mobil luar biasa. Yang saya lihat yang cantik itu banyak, tapi yang menggoda itu ya salah satunya ini nih, tampilan belakangnya. Buat desainer BMW yang sudah desain mobil ini, terima kasih, luar biasa. Knalpotnya Mas, biasanya mobil-mobil sekarang itu knalpot itu hanya tipuan, tapi ini benar-benar bolong. Benar-benar bolong, tapi ada satu Bung. Apa tuh Bung? Jadi pada saat kita mood biasa, maksudnya comfort, itu yang satu sisi ini akan tertutup. Kenapa itu tertutup? Karena untuk kita mereduksi suara dan kenyamanan penumpang. Tapi apabila kita dalam mood yang sport, nanti ini akan terbuka. Jadi itu potensi yang sepenuhnya dari mesin yang ada di mobil ini. Jadi knalpotnya 2 namun bisa berfungsi. Kalau dikendarai dengan mode comfort dia akan berfungsi salah satu sisi aja. Tapi kalau mode sport betul-betul keluar semua suaranya, powernya nanti lebih keluar. Suaranya pun berbeda. Mau lihat kapasitas bagasinya, mobil sport performance dengan kapasitas bagasi yang lumayan menurut saya. Ini stick golf masih masuk. Stick golf mungkin 2 koper ukuran besar dan 1 koper kecil masih cukup sekali. Segitiga pengaman, belakangnya sudah nggak ada ban cadangan karena ini run flat tires. Jadi BMW sudah menggunakan ban yang run flat tires. Pada saat terjadi bocor di ban tetap bisa dipakai. Tetap bisa pakai sampai kita ke tempat servis terdekat. Ya, dengan kecepatan maksimal 80 km per jam dengan jarak yang kurang lebih sekitar 80 km juga masih bisa dipakai. Walaupun dalam kondisi tanpa udara. Seperti gitu. Itu tampilan luarnya. Kita lihat untuk mesinnya. Oh ya. Kenapa kita bicara? Itu bagian paling itu bagian paling penting. Ya, mari kita lihat Bung, bisa di open untuk bagian mesinnya. Kalau kita bicara M, tentunya kita ingin melihat monsternya. Nah, ini monsternya nih. Di dalamnya ada di sini. Kita lihat. Nah ini mesin gimana, Bung? Jadi mobil ini dipersenjatai dengan 4 silinder 1998 cc atau kita bisa bilang 2000 cc. Pada mesin-mesin konvensional dengan 2000 cc 4 silinder, biasanya kita nggak mengharapkan performa sebagus ini. Jadi ini mesin 4 silinder yang paling powerful yang pernah dibuat oleh BMW. 4 silinder, 306 horsepower, luar biasa. 450 Newton meter of torque. Tapi hanya 2000 cc, 306 horsepower, Pak. Dan kita bisa lihat dengan adanya ini. Nih, bisa strut bar, jadi artinya udah jelas ini stabil. Piranti untuk menambah kestabilan dan performa. Ini saya lihat mesinnya nih menyamping ya. Biasanya BMW itu ke belakang ya. Itu. Jadi ini baru kalau saya lihat. Itu varian yang inline 6 biasanya yang memang ke belakang karena mesinnya panjang. Dengan 4 silinder ini lebih compact mesinnya. Dan mobil ini spesialnya satu, Bung. Dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya, ini sudah berpenggerak 4 roda. Di mana sebelumnya berpenggerak 2 roda belakang. BMW X-Drive itu kita bisa bilang berpenggerak 4 roda, tapi pada prakteknya di jalan kita akan lebih dominan menggunakan roda depan. Roda depan, tetapi komputer bisa memikirkan sampai membagi torque sampai dengan 50-50 depan dan belakang pada saat kita memerlukan. Jadi komputer yang akan mengkalkulasi sendiri kapan saatnya kita membutuhkan traksi di belakang. Dia akan merubah sistem keseimbangan powernya juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing roda yang berbeda-beda. Ya, ini kita ngomongin mobil gini, kita disuruh ini hati-hati keracun ya. The ultimate racun. The ultimate racun ya. Iya, ini tadi sudah di Bung Moge juga ketika dihubungi, Bung, ayo mari lihat mobilnya. Ya, kita juga ngerasa juga, wah ini luar biasa. Nah, penasaran ingin tahu interiornya kan pasti. Mari kita cek. Mari kita lihat. Tapi sebelumnya zoom dulu sini dong. Ini dia kuncinya nih.
kunci kebahagiaan. Ini lambangnya nih ada satu nih, BMW. Menurut Bung apa BMW? Harusnya kan mobil apa? Motor and Work. Yes. Tapi kan kalau menurut Bung Moge apa? Sini, B buat memikat wanita. Oh, itu salah satu fungsinya. Bukan, Bung. Ini salah satu daya tarik. Jadi kan wanita, laki aja udah terpikat ini. Kalau kita lihat, wah udah kita kepingin mobil ini ya. Ini kuncinya udah tahu tadi ya. Oke, kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Oke, silakan. Oke, mari kita cek dalamnya ya. Bung Otto, mari untuk melihat. Ya, kita akan lihat luar biasa ini interiornya. Mari. Saya jelaskan dulu door trimnya ya, nanti Bung bisa jelaskan fungsi-fungsinya. Ini kita lihat, nih warnanya. Ini luar biasa kualitasnya. Ini bisa gonta-ganti berbagai macam warna. Dan ini yang pertama kali saya lihat di BMW, ini yang memiliki ambient light seperti kayak begini, ya. Oke, silakan untuk Bung lihat ke dalamnya. Oke, kita sekarang berada di kabinnya, jadi kita bisa merasakan aura di dalam ini bahwa udah terlihat sekali sporty. Jadi setir pun dibuat dengan ukuran yang kecil, dilengkapi dengan pedal shifter dan ukurannya kecil tapi tebal. Nah, dengan setir model gini, ini pengendalian kita pada saat jalan kencang dijamin lebih nyaman dan aman. Nah, ini coba saya nyalakan. Oke, kita setting di posisi comfort. Kita mungkin bisa sambil dengarkan sedikit suaranya. Nah, oke. Kalau kita ganti ke sport, dengar ya, ada suara letupan kecil. Nah, itu yang kita tadi bilang kunci kebahagiaan, ya itulah salah satunya. Pengoperasian seperti layaknya sedan BMW mewah dengan leather interior, cuman untuk seat kali ini, edisi ini kita menggunakan bahan Alcantara. Alcantara ini untuk beberapa orang mungkin lebih nyaman juga karena lebih mudah dibersihkan dan tampilannya lebih sporty dibandingkan leather yang pada umumnya. Pengoperasian menu mungkin bisa dilihat. Layarnya cukup jelas dengan color TFT, jadi kita bisa melihat GPS, navigasi, dan lain sebagainya di sini. Dilengkapi juga dengan kompas. Jadi komputernya canggih, kita bisa integrasikan ini dengan mobile phone kita. Ya. Nah, ini udah ada tempatnya ini. Dan udah ada casnya, wireless chargingnya juga di situ. Ya. Ada armrestnya juga, nggak terlalu besar. Tapi cukup buat kita taruh beberapa barang seperti dompet, kunci, ataupun apa lainnya. Kualitasnya luar biasa ya Bung Otto ya. Wah, mewah sekali ya dalamnya. Ini leathernya bisa dilihat, ini suede. Ya, Alcantara. Betul. Dan kita bisa ngelihat piano konsolnya, finish, konsolnya ada aksen karbon juga di sini. Betul. Dan yang paling cantik itu ambient lightingnya ya. Yang kalau kita malam-malam gitu ya, lagi pacaran gitu pakai ambient lighting berubah-berubah kan nyaman sekali ya Bung Moge. Apalagi logonya ya. Tapi bisa dilihat juga pemirsa, ini sunroofnya ini sampai ke belakang ya, walaupun nggak full tapi ini 3/4 lah. Ini memberikan nuansa di mobil yang compact ini menjadi lebih luas ya, seperti gitu. Ya, mobil ini memang compact tapi seperti yang kita lihat sebenarnya dalamnya pun nggak terlalu compact. Dia cukup luas dalamnya. Oke, bisa lihat sporty. Mungkin bisa dilihat belakangnya Mas, kalau kayak begitu suasana duduknya, legroomnya seperti apa. Ini kita akan melihat. Ini posisi duduk kursi yang disetel tadi dengan ketinggian saya kurang lebih sekitar 168-170, dan saya di belakang ini masih memiliki ruang kaki yang lumayan cukup lega ya. Ini kurang lebih sekitar 1,5, masih ada tersisa jarak. Dan headroom walaupun tidak terlalu tinggi, ini tinggi 170 tapi saya agak mentok di sini, tapi memang kendaraan ini dikhususkan untuk kesenangan mengemudi. Jadi kebanyakan 99% penggunaan itu selalu terfokus di depan. Seperti gitu. Kalau di belakang pun untuk anak-anak kecil atau orang-orang Asia yang tingginya 165, 170 ini masih cukup mumpuni, hanya saja ini sedikit ngepres ya, hampir segini karena ada sunroofnya. Ada AC juga di belakang. Kemudian ada
2 USB di belakang Type C, jadi nggak perlu berantem lagi antara penumpang kiri dan kanan. Ya, seperti gitu ya. Dan ini pandangannya cukup nyaman sih, luas. Hanya saja satu masukan, ini kalau Bung bisa lihat ini tidak terlalu menyangga sih dengan baik kepalanya ini, dudukannya gini. Jadi ada gap di sini. Ini untuk jangka panjang ini kurang nyaman, tapi kalau untuk dalam kota atau pengemudian di bawah 2 jam saya rasa cukup mumpuni, cukup hebat. Ini bisa dilihat mungkin dari depan ini, kalau saya mau duduk di tengah, ini kakinya mungkin bisa dilihat, ini kakinya ini agak-agak harus gini duduknya. Jadi penumpang tengah ini kurang nyaman, keras, dan kepalanya ini bisa dilihat ini natap sekali. Ini nggak bisa untuk gini udah pasti nyender, nggak bisa yang tengah. Dan kalau mau pindah ke kanan kiri agak-agak susah. Jadi memang lebih baik maksimal 4 orang aja di sini. Ya tetap seri 2 ini bagaimanapun dia desainnya memang kompak. Betul. Bukan buat muat orang banyak ya. Sebenarnya kan ini 4 orang. 4 orang itu pun artinya harus siap dengan sedikit sempit, karena memang sedan seperti ini peruntukannya lebih sporty, bukan buat penumpang yang banyak. Betul. Oke, jadi transmisinya otomatis, tapi bukan otomatis biasa ya. Jadi ini yang disebut dengan DCT. DCT itu adalah dual clutch, di mana dual clutch ini ada 2 shaft yang akan membagi gear 1, 3, 5 dan yang genapnya. Nah, jadi dia akan membagi sendiri. Komputer akan memprediksi saat kita berjalan kira-kira gear mana yang akan kita pilih selanjutnya. Jadi apabila kita di gear 2 dan kita berakselerasi, komputer akan memikirkan bahwa gear selanjutnya yang kita pilih adalah gear 3. Jadi dia akan menyiapkan gear 3 itu ready. Gitu saat kita pindah itu hampir nggak ada jedanya, langsung kita pindah ke gear selanjutnya. Jadi itu jauh lebih cepat daripada manual atau otomatis konvensional. Jadi itu yang makanya disebut dengan dual clutch. Ini masih juga ada mode yang manual, sehingga kita bisa ngatur perpindahan gigi sesuka kita. Lihat dari belakang sini sebentar. Ini kalau tampilan ketika malam hari, kita lihat ini bentuk lampunya. Ini sudah desain BMW yang terbaru. Ini L shape. Nih, luar biasa cantik ya. Jadi tampilan belakangnya sendiri kita udah bisa lihat, ini menggugah orang untuk melirik dan luar biasa. Bisa dilihat sendiri, biarkan gambar yang bicara. Oke, Bung Otto, kalau dari saya nggak diragukan lagi, ini mobil bener-bener satu spesies yang menurut kami tidak hanya langka, tapi layak dimiliki ya. Layak dimiliki, ini yang seperti kita tadi sebutkan, the ultimate racun. The ultimate racun. Jadi ditambah dengan kunci kebahagiaan. Dengan kita menggunakan mobil ini, walaupun untuk sehari-hari maupun untuk pada saat kalau kita penghobi itu ya bahagia lah ya. Bahagia. Tidak hanya unit, di sini juga terdapat aksesoris yang memenuhi kebutuhan dari M Performance. Bisa dijelasin, Bung? Walaupun dengan sebelum saya kesini sama sesudah kesini ini ada sedikit berbeda di hati dan di pikiran. Nah, ini kita harus menyingkronkan antara hati dan pikiran untuk nggak membawa pulang yang seperti ini. Nah, ini nanti itu dia salah satu pengendalian diri di tengah pandemi, salah satunya ya ini. Tapi pemirsa, itu dia dari kami, liputan-liputan yang interaktif. Anda dapat melihat informasi-informasi ini dengan mensubscribe channel Otosmart TV kami. Jangan lupa tekan tombol like dan share. Dan kita tetap sekali lagi mengingatkan untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan yang pasti kita terima kasih juga kepada Eurocars Group yang sudah mengundang kita ke sini untuk melihat unit yang luar biasa cantik dan diperbolehkan untuk bawa pulang sih sebenarnya. Kita masih menahan diri seperti kayak gitu. Ya, itu bisa di mana, Bung? Eurocars, Bung? Eurocars Group satu-satunya showroom BMW M Performance yang ada di Surabaya, di Ciputra World. Alamat ada di sini. Deskripsi, ya. Kita tunggu kehadirannya ke sini. Dan sama-sama kita katakan yang terakhir, salam moge. Salam moge. Acara ini dipersembahkan oleh